Hanzi terkenal sebagai salah satu sistem penulisan yang paling sulit dipelajari dan dibaca di dunia, sehingga membuat orang asing maupun orang Tiongkok sendiri mengalami banyak kesulitan saat mulai mempelajarinya. Salah satu hal yang membuat Hanzi menjadi sangat sulit dipelajari adalah karena jumlah karakternya yang terlalu banyak. Untuk dapat membaca dan memahami teks modern tingkat dasar, seseorang perlu mengetahui setidaknya 2.000 hingga 3.000 karakter. Namun jumlah total Hanzi yang tercatat dalam sejarah bisa mencapai lebih dari 80.000 karakter. Sementara alfabet Latin memiliki kurang dari 30 karakter, pelajar bahasa Mandarin harus menghafal hingga ribuan karakter yang sangat berbeda satu sama lain. Siswa sekolah dasar di Tiongkok biasanya menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar menulis dan membaca dengan lancar. Bahkan, jika tidak sering digunakan, orang dewasa pun bisa lupa cara menulis banyak karakter yang rumit. Lantas, mengapa Tiongkok tidak beralih menggunakan huruf Latin seperti yang kita gunakan di Indonesia? Gerakan reformasi tulisan Tiongkok, terutama gagasan untuk beralih dari Hanzi ke huruf Latin, adalah sebuah kisah yang penuh ambisi dan juga tantangan dalam sejarah bahasa negara tersebut. Pada awal abad ke-20, ketika Tiongkok menghadapi ketertinggalan dibandingkan dengan Barat, banyak cendekiawan berpendapat bahwa Hanzi terlalu rumit dan sulit dipelajari, sehingga menjadi salah satu penyebab terhambatnya pembangunan. Beberapa orang mengusulkan bahwa jika Hanzi diganti dengan huruf Latin, masyarakat akan lebih mudah mengakses pengetahuan, sehingga negara akan menjadi modern dengan cepat. Namun ceritanya tidak sesederhana yang mereka bayangkan. Pertama-tama, harus dipahami bahwa Hanzi bukan hanya sistem bahasa, tetapi juga merupakan jiwanya budaya Tiongkok. Hanzi telah ada selama lebih dari 3.000 tahun, menjadi jembatan antar generasi melalui setiap periode sejarah. Ia mengandung harta karun pengetahuan, filosofi, dan seni, mulai dari puisi dinasti Tang hingga kata-kata bijak Konfusius. Mengubah tulisan tidak hanya sekedar mengubah cara berkomunikasi, tetapi juga menghancurkan warisan yang sangat besar. Bagi para sarjana konservatif saat itu, gagasan ini sama saja dengan merusak budaya Tionghoa. Pada tahun 1930-an di abad ke-20, ada eksperimen menarik bernama Sistem Latinisasi Bahasa Nasional. Sekelompok intelektual keturunan Tionghoa di Uni Soviet mengembangkan sistem ini dengan harapan membawa huruf Latin untuk digunakan di beberapa wilayah. Namun, masalah segera muncul karena bahasa Mandarin memiliki terlalu banyak kata homofon yang artinya dipahami berbeda-beda, namun jika ditulis dalam huruf Latin, semuanya terlihat sama persis. Ini mirip dengan fenomena kata yang memiliki bunyi sama tetapi arti berbeda dalam bahasa Indonesia, dan hal ini menyebabkan kebingungan yang parah dalam teks tertulis. Selain itu, penduduk di berbagai wilayah Tiongkok juga memiliki pengucapan yang sangat berbeda. Karena negara ini terlalu luas dan populasinya terlalu besar, penggunaan huruf Latin justru membuat komunikasi menjadi sangat kacau. Kemudian di bawah masa pemerintahan Mao Zedong, gagasan mengganti Hanzi sekali lagi dipertimbangkan. Mao Zedong pernah sangat antusias dengan gagasan modernisasi negara, dan dia percaya bahwa penyederhanaan tulisan akan membantu meningkatkan pendidikan dan memberantas buta huruf. Saat itulah Pinyin lahir, pada tahun 1958. Pinyin menggunakan huruf Latin untuk merekam bunyi bahasa Mandarin, membantu siswa mengucapkan dengan benar dan belajar Hanzi dengan lebih mudah. Pin di sini berarti menggabungkan atau menyatukan, sedangkan yin berarti suara atau bunyi. Pinyin dapat dipahami sebagai penggabungan suara untuk membentuk kata, dan sistem ini secara resmi disahkan pada tahun 1958. Saat ini, Pinyin bukan hanya alat belajar, tetapi juga menjadi standar internasional dalam memproses bahasa Mandarin di komputer dan ponsel. Ketika Anda mengetik Hanzi di komputer, sebenarnya Anda menggunakan Pinyin untuk memasukkan data. Selain itu, jika Anda sering menonton film, pada bagian takarir atau subtitle, beberapa film di samping Hanzi biasa juga terdapat tambahan Pinyin. Pinyin juga membantu orang asing belajar bahasa Mandarin dengan lebih mudah. Contohnya, seseorang yang belum tahu Hanzi masih bisa mengucapkan kalimat ni hao dengan benar dengan cara menggunakan dan belajar Pinyin. Meskipun Pinyin sangat praktis, namun ia tetap tidak dapat menggantikan Hanzi sepenuhnya. Alasannya,
Sekali lagi adalah karena bahasa Mandarin memiliki terlalu banyak kata homofon yang membuat pinyin tidak cukup jelas dalam konteks tertulis. Oleh karena itu, pinyin hanya digunakan sebagai alat bantu dan bukan sistem tulisan resmi Tiongkok. Bahkan Mao Zedong pun menyadari bahwa huruf Latin tidak dapat menggantikan Hanzi sepenuhnya. Itu adalah kisah-kisah yang berkaitan dengan sejarah dan politik. Mao Zedong memahami bahwa Hanzi bukan hanya bahasa, tetapi juga simbol kekuasaan dan simbol identitas nasional. Jika menghapus Hanzi, Tiongkok berisiko kehilangan sebagian besar jiwa budayanya. Hanzi adalah tali tak kasat mata yang menghubungkan seluruh negeri Tiongkok yang luas dan padat penduduk. Ini adalah negara yang memiliki ratusan dialek berbeda. Baik orang Kanton, Fujian, Shanghai, atau Beijing mungkin memiliki pengucapan yang berbeda, namun Hanzi tetap menjaga mereka memiliki satu bahasa tulis yang sama. Ini adalah keunggulan penting yang membantu menciptakan persatuan di negara raksasa, di mana dialek-dialek terkadang tidak dapat saling memahami. Ditambah lagi, Hanzi bukan hanya sistem simbol, tetapi juga membawa keindahan seni dan filosofi yang mendalam. Setiap karakter adalah sebuah gambar. Contohnya, karakter An, misalnya, yang digabungkan dari gambar atap dan wanita. Hal ini menunjukkan makna damai ketika ada wanita di dalam rumah, dan ini hanyalah contoh yang sangat dasar. Ini bukan hanya sebuah karakter, tetapi juga cara orang Tiongkok menyampaikan pemikiran dan nilai budaya mereka selama ribuan tahun, dan mereka juga yang menciptakan seni kaligrafi. Ketika Tiongkok menghadapi invasi kekuatan Barat pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, Hanzi terus menjadi simbol penting untuk menegaskan identitas nasional. Ketika Mao Zedong berhasil menyatukan Tiongkok, dia ingin mempertahankan identitas itu di tengah konteks banyak negara Asia beralih menggunakan huruf Latin, seperti Indonesia dengan ejaan Latinnya. Tiongkok memutuskan untuk mempertahankan Hanzi sebagai cara untuk melindungi warisan budayanya. Hal ini juga membantu Tiongkok menegaskan perbedaan dan keunikan dalam sistem peradaban global. Sekali lihat, langsung tahu itu tulisan Tiongkok. Sekali lihat, langsung tahu itu Hanzi. Sementara negara-negara Barat menggunakan alfabet Latin, Hanzi ada sebagai simbol independen yang menunjukkan kekuatan dan kelanggengan peradaban Tionghoa. Jika tidak bisa menggantikan Hanzi sepenuhnya dengan huruf Latin, pikirkanlah untuk memperbaikinya. Saat itulah pilihan lain muncul, yaitu mereformasi Hanzi alih-alih menggantinya. Pada tahun 1956, pemerintah Tiongkok secara resmi memperkenalkan Hanzi sederhana, sebuah versi yang disederhanakan dari Hanzi tradisional. Jumlah goresan dikurangi, struktur karakter dioptimalkan agar lebih mudah dibaca, namun tetap mempertahankan inti budayanya. Ini dianggap sebagai solusi yang jauh lebih melegakan dibandingkan dengan mengubah total menjadi sistem huruf Latin. Hingga tahun 1964, daftar lengkap yang terdiri dari lebih dari 2.000 Hanzi sederhana telah diterbitkan dan digunakan secara luas dalam pendidikan, penerbitan, dan dokumen administrasi. Salah satu keberhasilan terbesar dari reformasi Hanzi adalah meningkatkan akses pendidikan. Sederhananya adalah, tulisan ini lebih mudah dipelajari dan dibaca. Tingkat buta huruf di Tiongkok turun drastis dari lebih dari 80% pada awal abad ke-20 menjadi di bawah 5%, sebagian besar berkat Hanzi sederhana yang lebih mudah dibaca saat tulisan itu muncul. Tentu saja harus dikatakan juga bahwa ketika kondisi kehidupan meningkat dan masyarakat lebih mudah mengakses pendidikan, hal ini juga berkontribusi besar dalam mengurangi tingkat buta huruf. Selain itu, reformasi ini juga membantu mendorong dan meningkatkan produktivitas kerja dalam profesi yang memerlukan tulisan tangan seperti sekretaris, guru, atau pegawai kantor. Hanzi sederhana membantu menghemat waktu menulis dan membaca secara signifikan. Bayangkan, alih-alih harus menggunakan banyak goresan, sekarang jumlah goresan lebih sedikit. Tentu hal ini sangat menguntungkan. Hal ini sangat penting pada masa Tiongkok bertransformasi menjadi ekonomi modern, ketika mereka membutuhkan segala sesuatu yang terindustrialisasi dan lebih cepat. Manfaat lain dari Hanzi sederhana adalah tetap terjaganya identitas budaya. Meskipun ada perubahan, namun inti dan makna dari karakter-karakter tersebut tetap dipertahankan. Hal ini membantu masyarakat Tiongkok merasa tetap akrab dan tidak kehilangan akar budaya seperti jika diganti sepenuhnya dengan sistem huruf lain seperti Latin.
Selain itu, perbedaan antara Hanzi sederhana dan Hanzi tradisional yang digunakan di Taiwan, Hong Kong, dan beberapa komunitas Tionghoa perantauan tidak selalu berdampak baik. Hal itu bisa menyebabkan beberapa kesulitan dalam komunikasi dan pertukaran budaya. Orang yang sudah terbiasa dengan Hanzi sederhana mungkin kesulitan membaca teks Hanzi tradisional dan sebaliknya. Jadi, pilihan untuk mereformasi Hanzi daripada menggantinya adalah bukti adanya keseimbangan antara inovasi dan pelestarian. Jika Tiongkok benar-benar meninggalkan Hanzi untuk beralih ke huruf Latin, mereka mungkin menghadapi resiko kehilangan bagian penting dari identitas budaya, sekaligus menghancurkan harta warisan raksasa yang tersimpan dalam dokumen-dokumen Hanzi. Coba bayangkan, jika Tiongkok berubah sekarang, lebih dari 1 miliar penduduknya tidak akan mengerti apa yang ditulis oleh nenek moyang mereka. Sebaliknya, reformasi Hanzi membantu Tiongkok menyelesaikan tantangan praktis sekaligus menjaga inti budaya dan semangat nasional. Upaya mengganti Hanzi dengan huruf Latin gagal karena tidak dapat menyelesaikan tantangan praktis tersebut dan masyarakat juga tidak siap untuk meninggalkannya. Saat ini, meskipun Hanzi dianggap sulit dipelajari oleh orang asing, orang Tiongkok tetap membuktikan bahwa sistem bahasa ini sama sekali tidak menghambat perkembangan mereka. Bahkan Hanzi telah menjadi simbol kekuatan lunak Tiongkok secara global, muncul dalam program pengajaran bahasa di banyak negara. Kegagalan dalam menggantikan Hanzi sebenarnya adalah kemenangan besar bagi identitas dan budaya Tiongkok. Terima kasih telah menyimak kisah ini.